Yang dua sini ya maju ya. Ini kok kita kayak kembar loh ya. Kalau kita gandengan, wah ini kayak Jangan nggak pernah dipanggil dikira apa gitu kan? Pernah? Sering. Oh sering. wah sabdun. Iya, kali itu. Memang kita kayak kembar loh guys. Guys, Makanya saya penasaran pengen kesini. ternyata kita kembar ya. Sudah berapa lama sampai ini menjadi musafir ini? 3 tahun. 3 tahun guys jadi musafir. Cerita ilmunya cerita ke kita. Termasuk kesabaran ya. Jadi itu terus pelajaran kehidupan. Ayo, siapa namanya tadi Kang siapa? Abdul Salam. Dimulai dari mana dulu? Mulai dari Gunung Jati sampai Lombok. Sekarang arah pulang, Bos. Jadi sudah selesai Iya. perjalanannya. Dulu gimana ceritanya kok bisa sampai jalan kaki itu loh? Bisa jadi musafir itu gimana ceritanya? Gimana ya? Pengen aja, Gus. Kan ada orang itu jadi musafir karena adanya sebuah ibroh, ada yang karena kejadian di mana ditinggal istrinya, ada yang karena intinya dijatuhkanlah sama Allah. Karena Allah itu maha pencemburu. Ketika kita mungkin sedikit terikat dengan dunia entah apapun itu, ada masanya nanti di mana kita itu benar-benar kecewa dengan hal itu. Karena memang itu bukan cinta yang sejati. Jadi Allah itu pengen kita itu benar-benar cinta kepada Allah itu dengan sebenar-benarnya. Ada pasti manusia yang mengalami masa-masa yang seperti ini. Makanya disebut sebagai makrifat itu adalah goncangan. Kalau menurut dari guru kita Mbah Yai Asrori, kita tidak akan bisa mengenal Allah sebelum kita itu mengalami sebuah kekecewaan atau kejatuhan. Karena kita tidak bisa mengenal Allah sebelum kita kenal dengan kebodohan kita. Kita tidak tahu kalau kita itu hina, kita itu tidak bisa apa-apa. Kita nggak akan bisa mengenal Allah. Tapi kalau menurut saya ada masanya harus berhenti. Kita harus ada masanya untuk kembali topong rame, kembali ke masyarakat, tapi dengan diri kita yang baru. Kalaupun kita mencari dunia itu hanya sekedar untuk kita menuju akhirat, bukan dunia, bukan maksudnya kita memang butuh makan, tapi bukan hidup untuk makan, hanya makan untuk sekedar hidup. Kita memang butuh tidur, tapi bukan hidup untuk tidur, maksud saya gitu. Tapi tidur hanya sekedar supaya kita itu hidup gitu, paham maksud saya? Iya. Jadi memang kita butuh dunia, tapi sebenarnya kita nggak butuh. Bagaimana kok sampai bisa jadi musafir itu loh, masuk gitu ya? Saya itu musafir itu gara-gara kehancuran saya usaha. Pertama saya ambisi, gara-gara dikompori tetangga saya. Tetangga saya kan di Tegal kan saya rumahnya dekat pelabuhan. Itu kan orangnya kan Nah banyak ini yang saya maksud. ke atas semua. Lah saya dikompori, ngapain kamu jualan ikan kecil-kecilan di Ayo. pelabuhan kalau kamu nggak kayak kakaknya. Jadi kayaknya dikomporin biar saya kayak kakaknya Gus, kayak kakak saya loh. Mbak saya yang modelin saya, sedangkan saya model dari kakak saya. Yaitu kakak saya malah marah-marah, kamu udah enak kecil-kecilan malah ambisi mau nyetor ke pasar-pasar. Nanti kamu hancur deh, belum tahu orang pasar itu, kamu belum tahu. Bener, saya nyetori 5 pasar itu uangnya itu susah. Saya setor ikan tiap hari, tapi sorenya saya nagih mintanya 1.000 kayak gitu. Ya, terus saya ada yang ngomong, ini saya ke padepokannya ini bertiga, Ujang sama Pak Yainya. Alhamdulillah setelah saya jadi musafir, batin saya itu merasa diajarin sabar, dicemuin orang, saya diem. Saya pernah diantapani orang gila pakai hitam-hitam kayak jenengan Gus, saya diem. Waktu saya usaha itu kan saya mengejar dunia itu, saya ambisi nggak sabar. Setelah saya musafiran, alhamdulillah saya bisa bersabar dan saya itu mawas diri kesalahan
semua dari saya, bukan dari orang yang ngoporin saya suruh kayak kakak saya, enggak. Saya kesalahan dari saya sendiri. Nopo ilmu apa yang sampai dapatkan selama jadi musafir ini? Ya alhamdulillah bisa bersabar Gus. Yang paling berkesan di mana? Banyak yang nggak masuk akal, terutama waktu saya di Juwana itu saya ditabrak Pak pakai motor Gus, malah motornya yang fatal Gus, di rumah sakit Gus. Sayanya nggak apa-apa Gus, malah saya nolongin Gus, saya yang ditabrak malah saya nolongin. Waktu bakso akhirnya saya kasih baksonya itu tumpah, tapi ada yang ganti orang pakai mobil, padahal dia yang salah nabrak saya. Kan saya di pinggir. Amalan jenengan apa? Ya hanya sholawat Jibril, Oh, sallallahu alaihi Muhammad. sholawat Naria. Kalau jauh saya sholawat Naria, kalau jaraknya dekat saya sholawat Jibril. Kalau Jibril kan cepat, bisa banyak Gus. Kalau Naria kan panjang. Cewek ini gelangnya malah dipakai buat jenengan katanya. Oh, buat saya. Iya, tak bawa. Ini enggak seberapa tapi suruh anak saya suruh kasihkan jenengan. Ini amanah saya tak pakai terus, kalau di tas takut hilang Gus. Apa namanya? Ket wau menan. Saya pun di bae. Mau Jakarta Pak. Ke Jakarta. Jadi kalau tempat saking Bali Pak. Dari Bali. Nggih. Wah, Berangkat mau Dalu, kalau ini Dalu, mungkin pergi Dalu. mau Jakarta ini anu spiritual. Oh iya. Ini wong sakti. Mau Jakarta ini pun di Bangsal, terminal ngetan. Cinten asmine jenengan Oh Paiti. Mbah Paiti Al-Fatih. 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 Oke, sepenting dunga dinongo pagi ya. Penting dunga dinongo. Lah ini Ki. Dari mana? Kulo kelahiran Tegal, domisili di Jakarta. Apa tadi? Anu tak? Emang satu perjalanan. Iya. Enggak ke ke Kalimantan. Abah Gurus kumpul. Yo keburu ini Gus. Oh. Tanggal berapa toh? Tanggal 15 ya? Iya. 15. Kalau mereka sudah ditutup di Kuliner, ada dapur kami. Iya. Banyak yang ke sana ya. Al-Fatihah. Kalau ibu yang mana? Yang ibu siapa? Sri Rezeki? Warungan loh. Hah? Bukan, Bu Sri Rezeki katanya datang. Ya itu. Dari Magelang. Hmm. Tadi dikira nggak ada barengannya ibu-ibu, terus kembali lagi di penginapannya Mas Mu. Besok katanya. Bu Sri Rezeki Priharti. tak ganti ya. Prihatin. Ada istilah bicaranya. Priharti. Kejohan ya. Al-Fatihah. Oke, ini saya kasih ijazah ini. Ijazah ini penting untuk orang yang berumah tangga. Kadang ada orang yang berumah tangga itu punya uang selalu habis gitu. Ada rezeki itu selalu habis-habisan. Kadang-kadang yang aneh itu
sama istri yang harusnya baik gitu, sama suami yang harusnya baik itu jadi nggak baik, karena ternyata di dalam rumah itu ada gangguannya, namanya dasim. Jadi ada satu pasukan khusus dari bangsa jin itu yang dirajai oleh iblis. Jadi iblis itu punya kerajaan ini punya pasukan-pasukan khusus itu. Jadi berbeda-beda. Kalau khusus untuk mengganggu orang supaya malas sholat itu ada jin yang khusus mengganggu supaya rumah tangga itu berantakan, itu ada. Nah, kalau yang membuat supaya rumah tangga berantakan, nggak tenang gitu, cemburuan, itu namanya jin dasim. Jin dasim itu ada tandanya, biasanya kalau jauh rindu, kalau nggak ada rindu, kalau dekat benci. Tanda-tandanya seperti itu. Kalau di rumah nggak betah, pengennya keluar rumah terus. Di rumah nggak betah. Di rumah itu awalnya pengennya berantem terus. Di rumah itu pengennya bertengkar terus. Nyawang istri itu melihat istri itu nggak ada ayem-ayemnya. Padahal istri itu adalah kuncinya surga. Padahal istri itu adalah jalan masuk untuk kita itu masuk ke surganya Allah. Karena kalau orang ibadah sendirian, belum punya istri, dengan orang yang sudah beristri itu perbandingannya 1:70. Jadi kalau kita beribadah, entah dzikir, wirid, apapun lah ibadahnya, itu kalau belum punya istri nilainya 1. Tapi kalau orang punya istri nilainya 70. Makanya saya sering, kalau ada orang yang datang ke sini berkaitan dengan rumah tangga itu, saya pasti bilang untuk dipertahankan bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun keadaan rumah tangga itu. Pasti saya kasih saran untuk ditahankan rumah tangganya. Itu istri 1 ya. Nilainya 70. Kalau istri 2 140. nilainya tikelnya bukan cuma 27, 70 kali nilainya. 1 aja, kamu jangan iya. Dawe kiai yang penting ada swarga dunya. Dawe kiai maksudnya. Aduh, 1 aja deh. Jadi kamu mau menolong janda, malah istri sendiri dibuat jadi janda nanti. Jadi sebenarnya jalan paling mudah untuk mendapatkan ridha Allah itu ya berjuang untuk istri, termasuk sabar terhadap istri. Karena banyak di kitab-kitab hikam itu, bahkan cerita-cerita riwayat, bahkan ceritanya guru saya sendiri, banyak orang yang diangkat menjadi wali Allah itu karena sabar terhadap istri. Jadi salah satu cara paling cepat menjadi kekasih Allah itu sabar terhadap istri. Karena sampai kapanpun, sampai kita mati, sudah dari sananya, dari zaman mbah-mbah kita Nabi Adam dulu, ujian terberat untuk laki-laki itu tetap merempuh. Itu ujian terberat. Salah satu amalan supaya rumah tangga bahagia itu
setiap keluar masuk rumah baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Khusus sebelum masuk itu membaca Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salah satu cara untuk membuat rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah. Terus yang ketiga, kita diciptakan oleh Allah di dunia ini tujuannya untuk beribadah, bukan untuk mengejar dunia. Karena sebenarnya kita hidup di dunia ini dilayani, Mbah Teh. Bukan kita itu melayani, kita di dunia ini sebenarnya dilayani oleh dunia. Bukan kita yang melayani dunia. Kita ini dilayani. Dunia ini diciptakan itu untuk kita, bukan kita diciptakan untuk dunia, bukan. Tapi di dunia ini diciptakan untuk kita. Karena kita ini khalifah fi ardi. Jadi nanti membahasnya bahasan tasawuf. Asalkan kita benar-benar ittaqullah, kita benar-benar takut kepada Allah, sholat kita benar-benar karena Allah, nanti dunia yang melayani kita. Cuman masalahnya kebalik sekarang ini, kita yang mengejar dunia, sehingga kita yang dipermainkan oleh dunia. Yang seharusnya kita itu dilayani, akhirnya kita yang melayani. Semuanya ada rumus-rumusnya, ya dengan selawat itu Pak, salah satunya yang paling mudah, paling mudah torekoh itu ya dengan selawat itu torekoh itu tirakat itu maksudnya perjalanan yang paling mudah itu tiketnya ya dengan selawat itu. Tidak ada yang paling mudah untuk sampai kepada Allah kecuali dengan sholawat. Karena sudah ada tiketnya, Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Sehat ya. Al-Fatihah. Terkadang kan kita bingung mau menempatkan diri kita. Kita bingung tentang diri kita yang sebenarnya. Kadang-kadang kita bingung untuk mencari jati diri kita itu sebenarnya siapa, begitu kan kadang-kadang kita bingung. Peran kita itu harus bagaimana, hidup di dunia harus bagaimana. Padahal itu semua ada di la'in sakartum la'ajidanakum. Ada di la'in sakartum la'ajidanakum.
ada di syukur. Pokoknya kalau kita ini sudah merasa senang dengan hidup kita, itu jalan pertama untuk kita mengenali diri kita yang sebenarnya. Senang itu ada 4. Senang dengan apapun yang Allah berikan, senang dengan apa yang Allah perintahkan, senang ketika tidak melakukan maksiat, dan senang dalam setiap keadaan. Jadi nggak goyah. Jadi kan saya pergi dari Bali. Iya, itu ada Bali. Sudah lama di Bali. Sampun Pak. Kali. Dia namanya ngekos Pak, kalau Iya, di Bali masih susah loh beli rumah. Iya. Harus. Namun kaum buruk Pak. Di Bali kan dibatasi, orang luar kalau mau beli tanah kan dibatasi. Masian. Sama anak istri di sana. Buatan Pak. Berantakan Pak. Rumah tangga gue. Napa masalahnya? Insya Allah. Ya, sabar ya. Sabar. Semua yang terjadi di dalam hidup kita itu yang terbaik. Apa mau tuh? Semua yang terjadi di dalam hidup kita itu yang terbaik untuk diri kita. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sudah lama pisah sama istri. Sampai kali 16. Ini semata-mata apapun itu datang alun-alun ningali 17-an wayang itu kok. Kalau tinggal teng toilet masjid, kalau basuh kok piyambake dampingan kali tiang jaler. Kalau awin itu malah dadah ngeten. Lah niku pun kula wonten ninggal, Pak. Sabar. Saat ini tasik gambar. Nggih. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kertas sholawat nuri tadi saya ngebundi. Nggih mirengaken jenengan, Pak. Berarti saking YouTube. Nggih. Nggih kula nyuwun ijazah sholawat niku. Al-Fatihah. Allah.
إياك نعبد وإياك نستعين الفاتحة اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الفاتحة بسم الله Monggo dipunjuk Pak. يا Monggo. الفاتحة kita namanya jenengan Pak? Paidi. Pak Paiti. Saking pundi Pak? Al-Fatihah. Ibu bapak jenengan Pak Saringgo, Ibu Kasinten. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nanti kalau malam sekitar jam 1 mandi dulu, campurkan ini boleh setengah, nanti mandi, habis mandi terus pakai minyak wangi ini, pakai aja. Setelah dipakai terus sama-sama wirid dulu. Wirid ini dulu. Diridai Allah Ta'ala ila khadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ditawasuli dulu ini. Ada bahasa Indonesianya kalau nggak bisa bahasa Arab ada. Di bahasa Indonesia ini. Setelah selesai baca ini, terus diminum kapsulnya. Diminum satu saja. Jadi ini diminum selama 7 hari atau 1 jam. Garam kali goyang ya, tanggal 7 hari. Dipakai sekali tidak apa-apa. Yang penting ininya 7 hari. Minum kapsul. Al-Fatihah. Iya. Masuk. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma salli wa sallim salli wa sallim wa barik ala wa barik ala sayyidina sayyidina Muhammadin Muhammadin nuri dati wijadi wasiri sari wasiri sari fi sairil fi sa'iril asma'i asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. wa sallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Salam. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim Salli wa sallim wa barik ala wa barik ala sayyidina sayyidina Muhammadin Muhammadin nuri dati nuri dati wasiri sari wasiri sari fi sairil fi sa'iril asma'i asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nanti dengan mandi dulu teng pondok ya. Nginep di pondok ini malam ini. Dia insyaallah. Pindahnya tadi mana? Sini. Al-Fatihah. Di malam mandi dulu di pondok. Dulu di pondok dulu ya. Al-Fatihah. Diamalkan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis ya. Diminum dulu. Al-Fatihah. Mangga apa mau kopi dulu? Budiarta, monggo langsung mawon. Rokoknya ini Ya, ya. dari mana ini? Ini Gus, waktu saya kemarin bertiga ke sini yang acara mau menghadiri hawanya pas kumpul. Pas nyampe di Surabaya, yang dua udah ke Kalimantan nyebrang. Tiba-tiba saya sedikit berubah, kayak sedikit ragu gitu. Akhirnya saya meninggalkan sesuatu yang meragukan. Saya nggak mau memaksakan sesuatu yang meragukan. Yang dua nyebrang, saya balik arah ke Bangkalan, ketemu ini berdua. Ini katanya pernah bertemu waktu di Tuban, cuma ininya nggak lihat Gus. Ini mirip saya nggak ya? Iya, makanya udah pengen dari dulu sebelum jadi musafir udah pengen sama panjenengan. Jangan-jangan ketemu. kita ini ya, apa Saudara namanya? mati. Saudara kembar kita. Iya loh. Coba dulu sini deh. Sapi. Bawa kopinya. Ini kembaran saya. Ya, yang dua sini ya maju ya. Ini kok kita kayak kembar loh ya. Kalau kita gandengan, wah ini kayak anu kita. Iya toh Pak? Iya. Kayak kembar toh Pak? Iya, coba agak sini lagi. Kembar. Kamu kalau namanya Samsudin ini cocok ya. Iya toh? Jangan nggak pernah dipanggil dikira apa gitu kan? Pernah? Sering. Oh sering. Wah Samsudin. Iya. Ya Gus Samsudin ini sering. Oh sering. Pas satu dua kali gitu. Ya memang kita kayak kembar loh guys. Guys, Makanya saya penasaran pengen kesini. ternyata kita kembar ya. Atau jangan-jangan kita memang saudara kembar. Ibu bapaknya orang mana? Orang Cianjur. Jawa Barat. Iya. Nama ibunya siapa? Mimin. Mimin. Nama bapak? Isna. Al-Fatihah.
Sudah berapa lama sampean ini menjadi musafir ini? 3 tahun. 3 tahun guys jadi musafir guys. Subhanallah. Cerita pengalamannya jadi musafir itu gimana? Begitu. Pernah ketemu apa namanya begitu? Cerita ilmunya cerita ke kita. Termasuk kesabaran ya. Jadi itu terus pelajaran kehidupan. Cerita dong. Ayo. Siapa namanya tadi? Kang siapa? Abdul Salam. Abdul Salam. Asli nama Ya, asli. Abdul Salam itu. Abdul Salam. 3 tahun jalan kaki. Dimulai dari mana dulu? Mulai dari Gunung Jati sampai Lombok. Sekarang arah pulang, Gus. Arah pulang maksudnya? Ya arah pulang ke Arah pulang itu mau pulang netep di rumah. Iya. Oh, jadi sudah selesai Iya. perjalanannya. Dulu gimana ceritanya kok bisa sampai jalan kaki itu loh? Bisa jadi musafir itu gimana ceritanya? Gimana ya? Pengen aja, Gus. Kan ada orang itu jadi musafir karena adanya sebuah ibroh, ada yang karena kejadian di mana ditinggal istrinya, ada yang karena intinya dijatuhkanlah sama Allah. Karena Allah itu maha pencemburu. Jadi kalau kita seumpamanya subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi Allah itu maha pencemburu. Ketika kita mungkin sedikit terikat dengan dunia entah apapun itu, ada masanya nanti di mana kita itu benar-benar kecewa dengan hal itu. Karena memang itu bukan cinta yang sejati. Jadi Allah itu pengen kita itu benar-benar cinta kepada Allah itu dengan sebenar-benarnya. Ada pasti manusia yang mengalami masa-masa yang seperti ini. Makanya disebut sebagai makrifat itu adalah goncangan. Kalau menurut dari guru kita Mbah Yai Asrori, kita tidak akan bisa mengenal Allah sebelum kita itu mengalami sebuah kekecewaan atau kejatuhan. Karena kita tidak bisa mengenal Allah sebelum kita kenal dengan kebodohan kita. Kita tidak tahu kalau kita itu hina, kita itu tidak bisa apa-apa. Kita nggak akan bisa mengenal Allah. Nah ini orang kalau belum jatuh, dia belum bisa merasakan hal yang semacam ini gitu. Hanya banyak yang datang ke saya itu dulu pemakai narkoba. Setelah itu dia memutuskan untuk jalan kaki. Tapi kalau menurut saya ada masanya harus berhenti. Harus berhenti. Kita harus ada masanya untuk kembali topong rame, kembali ke masyarakat, tapi dengan diri kita yang baru. Ada target finish ya, Gus. Harus ada. Kita harus kembali untuk membuka jalan, kembali ke masyarakat lagi, dengan jiwa yang baru, dengan diri kita yang baru gitu. Yang penting semuanya dilakukan karena Allah. Yang perlu untuk dipahami bahwa kita ini sebenarnya adalah khalifah fi ardi. Kita ini dilayani loh sama dunia. Wallahi, bukan kita ini yang melayani dunia, bukan. Kita ini dilayani sama dunia. Kalaupun kita mencari dunia itu hanya sekedar
untuk kita menuju akhirat, bukan dunia. Bukan, maksudnya kita memang butuh makan, tapi bukan hidup untuk makan, hanya makan untuk sekedar hidup. Kita memang butuh tidur, tapi bukan hidup untuk tidur, maksud saya gitu. Tapi tidur hanya sekedar supaya kita itu hidup gitu, paham maksud saya? Ya. Jadi memang kita butuh dunia, tapi sebenarnya kita nggak butuh. Mohon maaf, saya dulu pengen terkenal, sudah terkenal, wallahi sekarang dilihat banyak orang itu. Kalau saya ketika ramen senangnya pakai masker, tak tutup itu. Dulu pengen terkenal, ternyata sudah terkenal, cuma kayak gitu ya, gitu malah nggak enak. Dulu pengen punya rumah mewah Pak, dulu. Iya itu proses kalau buat saya. Setelah sekarang punya rumah tingkat 3 melihatan, saya senangnya tidur di pinggir sungai Pak. Dulu pengen punya Alphard, punya Pajero, sudah punya, wallahi senangnya sekarang jalan kaki Pak. Lalu itu setelah kemarin saya dibawa ke Polda. Jadi kesadaran itu saya dapatkan ya karena barokahnya kemarin itu. Gitu. Kita memang butuh dunia, tapi sebenarnya kita itu tidak butuh. Ya hanya sebagai jalan untuk mencari ridha Allah. Kalau kita mengejar dunia, wallahi kita dipermainkan sama dunia itu, dipermainkan. Maka ada masa titik lelah di situ, ada masa titik jenuh, dan akhirnya menemukan sebuah kesadaran yang sebenarnya bahwa hidup itu tujuannya ya hanya kepada Allah. Ada kalanya kamu berusaha mati-matian untuk membahagiakan istrimu. Kalau kamu hanya karena istrimu kecewa, bisa jadi kamu contoh bekerja untuk membahagiakan istrimu, ternyata kamu sendiri mengkhianati istrimu. Bisa jadi kamu menikah lagi, ternyata kan membahagiakan istri tidak bisa dengan harta, tidak bisa. Maka tujuan kita yang utama ya harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak akan membuat diri kita itu kecewa. Yang penting kita berusaha untuk menekan 4 saudara batin kita, lawamah, subiyah, amarah, mutmainah. Kadang makom seperti kita ini ya, makom gini, kita ini paling sulit malah bertaruh dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang lain. Di makom mutmainah ini loh. Kan terkadang kita ini kayak saya ngasih tahu orang. Terkadang karena sering ngasih tahu orang, merasa diri kita lebih baik daripada yang lainnya. Kita sering berbuat baik, merasa diri kita lebih baik dari yang lainnya. Kita sholat, bahwa orang itu nggak sholat. Ini masalah loh, ini penyakit loh ini. Karena kita bisa sholat ini karena disolatkan oleh Allah. Makanya orang makrifat itu kalau ditanya kamu sholat gak? Enggak. Bukan berarti dia gak sholat, tapi yang sholat itu Allah. Maksudnya saya bisa ini karena dibisahkan oleh Allah. Kalau Allah gak mengizinkan saya, gak bisa. Harusnya kita itu lebih maafah, lebih sayang lagi kepada orang yang gak sholat. Itu kasihan. Bukan kita membenci, bukan. Ya kita bersyukur karena kita diberikan kekuatan, tapi kita tidak boleh merasa kalau semuanya itu karena kita, nggak bisa, nggak boleh. Maqam mutmainah ini loh, di maqam mutmainah ini ya kita jalan kaki mencari jati diri ya untuk diri kita sendiri. Itu bukan berarti orang yang nggak jalan kaki nggak baik kan gitu. Saya menasihati orang ya untuk menasihati diri saya sendiri. Kelihatannya saja secara dohir menasihati orang, tapi sebenarnya kan ya menasihati diri saya sendiri. Kamu jangan nipu, kamu jangan bohong, kamu jangan mengejar dunia. Kan ngomongin diri sendiri, bukan ngomongin orang. Ya perjalanan proses dalam kehidupan ini, semua orang itu menjalani proses masing-masing. Nggak perlu disesali. Karena pedang yang tajam itu pun dari besi yang karatan. Dari genteng yang di atas kuat berwibawa itu pun dari tanah yang diinjak-injak dulu.
Kan proses itu. Orang itu kan yang penting bukan pada awalnya atau tengahnya, tapi akhirnya, hasilnya. Yang terpenting kan ketika kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Jadi orang bisa husnul khotimah itu salah satunya karena tidak merasa diri lebih baik daripada yang lainnya. Kata guru saya, kita nggak akan bisa kembali kepada Allah kalau kita masih merasa lebih baik daripada yang lainnya. Gitu. Nanti puncak pada kesadaran itu semuanya hanya Allah. Gila, baca gila kata rekamnya pelan yang mana. Cerita Pak, masa saya aja yang cerita. Bagaimana kok sampean bisa jadi musafir itu loh, masuk gitu ya? Jujur gini Gus, saya itu musafir itu gara-gara kehancuran saya usaha. Nah ini loh yang saya maksud itu. Itu namanya al-ibro. Pertama saya ambisi, gara-gara dikompori tetangga saya. Tetangga saya kan di Tegal kan, kan saya rumahnya dekat pelabuhan. Itu kan orangnya kan Nah ini yang saya maksud. ke atas semua. Lah saya dikompori, ngapain kamu jualan ikan kecil-kecilan di Ayo. pelabuhan kalau kamu nggak kayak kakaknya. Jadi kayaknya dikomporin biar saya kayak kakaknya Gus, kayak kakak saya loh. Mbak saya yang modelin saya, sedangkan saya model dari kakak saya. Saya itu model itu waktu itu BPKB Senia saya kurkan ke BRI. Lah itu di foto itu kenapa cair, karena usahanya kakak saya. Saya ditolongin kakak saya yang nomor 3 yang di Tegal. Kan saya di Jakarta ngikut orang tua saya, kan semuanya di Jakarta semua, yang di Tegal cuma kakak saya yang nomor 3. Nah itu kakak saya malah marah-marah, kamu udah enak kecil-kecilan malah ambisi mau nyetor ke pasar-pasar, nanti kamu hancur deh, belum tahu orang pasar itu, kamu belum tahu. Bener, saya nyetori 5 pasar itu uangnya itu susah ditagih. Saya setor ikan tiap hari tapi sorenya saya nagih mintanya 1.000 kayak gitu. Ini ilmunya dalam loh ini. Kalau kamu bisa ngambil sarinya. Akhirnya kata saya soal ke mbak saya kan, mbak saya yang dari ibu kan menjebret saya soal gimana mbak, lah kamu ambisi, kan udah dibilangin sama kakak kamu gak usah ambisi, kamu dinikmatin aja jualan kecil-kecilan dapat 150, 200 untungnya kan bisa buat anak kamu, malah kamu ambisi malah pinjam BPKB. Ya kebetulan kakak saya kan sayang sama saya, hanya itu setoran dioper alih sama kakak saya yang nyetorin, daripada itu bank kalau pinjam lagi kan nggak boleh kalau tunggakan. Terus akhirnya kakak saya kasihan sama saya, diambil alih itu setorannya. Ya terus saya ada yang ngomong, akhirnya saya ke padepokannya ini bertiga, diujang sama Pak Yainya, suruh misalkan ini bertiga di Pak Yai Sanusi. Oh ini dulu memang sudah kenal dulu. Belum, kenalnya di Padepokan. Padepokan di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Iya. Berapa tahun yang lalu? Ya lumayan Gus. Udah lama. Iya, mau 3 tahun ini ya kayaknya ya saya ya. Oh. Ya Kang. Berarti 3 tahun sebelum Lebaran ini udah ini ketemu. Subhanallah. Terus Pak, terus Pak. Terus saya akhirnya alhamdulillah setelah saya jadi musawir, batin saya itu merasa diajarin sabar, dicemuin orang, saya diem. Saya pernah diantapani orang gila pakai hitam-hitam kayak jenengan Gus, saya diem. Itulah suka dukanya waktu saya musafiran di jalan. Tapi kalau sukanya itu kalau di makom ada orang ngasih kopi itu sukanya di situ. Kalau dukanya kalau dicemoohin, saya suruh sabar, diem. Waktu saya usaha itu kan saya mengejar dunia itu, saya ambisi nggak sabar. Setelah saya musafiran, alhamdulillah saya bisa bersabar, dan saya itu mawas diri, kesalahan semua dari saya, bukan dari orang yang ngoporin saya suruh kayak kakak saya, enggak. Saya kesalahan dari saya sendiri, gitu Gus. Bila cara awakmu takkan dadi musafir kan piye teh? Dengan penganjeng. Cocok itu tadi. Nah itu loh Pak yang tak cari Pak, di gurunya itu di situ. Dan tadi tak tanya, katanya anaknya ngefans banget sama gua. Memang anak saya ngefans. Memang ngefans. Iya, kan pertama saya mau berangkat ke musafir Jawa Timur kan,
saya ngomongin sama anak saya, ya kalau ayah di Jawa Timur, kalau ayah bisa ke Gus Samsudin, itulah saya ya, ayah ke situ aja. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, itu terserah ayah. Alhamdulillah kebetulan ini juga fans sama Gus Akhirnya bareng-bareng. Sama Makanya- ketemu ini ya sama ketemu saya toh. Iya. Iya kan kembar. Soalnya saya itu dituntut anak saya suruh kenjenengan Gus. Tiap hari lihat YouTube jenengan terus. Waktu saya belum musafir, belum berguru di Jawa Barat. Nah, Amit saya izin tanya ini. Lah terus selama sampai jadi musafir udah berapa lama ini? Berarti mau 3 tahun ini. Terus selama 3 tahun ini keluarga gimana? Istri, anak? Oh, istri saya udah, waktu saya udah usaha hancur, istri saya nyerah saya, berapa saya. Tapi saya ikhlas, nggak dendam. Saya nggak boleh nyerah kata orang tua saya. Karena dosa perceraianku. Terus anak-anak? Anak ingin saya di Jakarta, di mbahnya Mbak Putri. Oh ikut banyak. Iya, sama adik saya di Jakarta. Di Kelapa Gading, Gus. Saya sekolah di sana, Gus. Alhamdulillah saya itu dapat hidayah pas bapak saya sama ibu saya dapat hidayah itu saya SMP kelas 3 Kelapa Gading, SMP 18 Kelapa Gading. Saya Islam SMP kelas 3. Nanti ketemu saya usaha udah jaya lagi ya. Amin. Amin. Nanti ketemu sama saya lagi usahanya udah jaya. Amin, Gus. Minta doanya, Gus. Oh, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nopo ilmu apa yang sampai dapatkan selama jadi musafir ini? Ya, alhamdulillah bisa bersabar, Gus. Ada kejadian apa mawon selama di 3 tahun ini? Kata Gus, Yang paling berkesan di mana? banyak yang nggak masuk akal, terutama waktu saya di Juwana itu saya ditabrak pakai motor, Gus. Malah motornya yang fatal, Gus, di rumah sakit, Gus. Sayanya nggak apa-apa, Gus. Malah saya nolongin, Gus. Saya yang ditabrak malah saya nolongin. Sampai yang ditabrak sampai yang Iya. nolongin. Bakul bakso, akhirnya saya kasih baksonya itu tumpah. Tapi ada yang ganti orang pakai mobil, padahal dia yang salah nabrak saya. Kan saya di pinggir. Subhanallah. Di Juwana itu kejadian. Setahun yang lalu pernah. Enggak Allah itu. Amalan jenengan apa? Ya hanya sholawat Jibril, Oh, sallallahu Sama- alaihi Muhammad. sholawat Naria. Kalau jauh saya sholawat Naria, kalau jaraknya dekat saya sholawat Jibril. Kalau Jibril kan cepat, bisa banyak, Gus. Kalau Naria kan panjang. Berapa banyak biasanya ngamalin salawat? Ya nggak ada itu kan saya dibatin, nggak pakai tasbih. Salawat nariyah itu yang bagaimana? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illati tanhalu bihil uqdu wa tanfariju bihil kurubu wa tuqadu bil hawaiju wa tunalu bil qaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati kulli malumilat. Itu sampean kalau lagi wirid itu ya sambil anu gitu, sambil Iya sambil jalan. sambil jalan. Iya dipatin. Oh, dibatin saja. Iya. Subhanallah. Selawat apa tadi? Selawat Naria. nariyah ya. Kalau yang satunya tadi Salawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad. membacanya itu tadi itu dinadain gitu atau kayak Ya pokoknya dipatin lah, Gus. batin ya. Subhanallah, luar biasa itu ya, selawat nariyah itu ya. Subhanallah. Nanti walaupun nggak jalan kaki tetap diamalkan itu ya, Iya, Gus. selawat nariyah. Insyaallah. Amin. Ditabrak motornya yang rusak ya. Setahun yang lalu saya masih ingat di Juwana
dapat pertolongan dari Allah itu ya. Di jembatan Sukun itu Gus, yang ke kanan kan arah pelabuhan Juanda. Subhanallah. Anak saya titip pesan Gus, katanya suruh disampaikan kali jenengan. Monggo. Semoga Gus Samsudin itu tetap sehat walafiat, Amin. keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terus mudah-mudahan dilancarkan rezekinya sama Allah Gus, kata anak saya. Itu bukan saya cuma menyampaikan Gus. Makanya nanti kata anak saya kalau saya insya Allah udah nyampe sini, katanya saya suruh foto kalinya dengan mau tunjukkan anak saya. Iya, iya, Boleh ya Gus? boleh, Ya? boleh, Biar boleh. anak saya percaya saya kesini Gus. Boleh, boleh. Subhanallah. Siapa nama anaknya? Rahmah. Oh, anaknya. Cewek ini gelanya malah dipakai buat Oh. jenengan katanya. Oh, buat saya. Iya. Tak bawa. Ini enggak seberapa tapi suruh anak saya suruh kasihkan jenengan. Ini amanah saya tak pakai terus, kalau di tas takut hilang Gus. Oh, namanya Rahma. Iya, bikinan dia sendiri. Dia udah pintar online. Oh, online. Iya, SMA kelas 2. Yang modelin adik saya. Adik saya yang kembar. Tapi Jualan saya- online-nya di apa? Di TikTok. Iya, macam-macam kadang di Facebook, di TikTok. Oh, subhanallah. Al-Fatihah. Ngapunten ya Gus, niki mboten seberapa nggih Gus. Iya, saya Cuma sama. ini titipan anak saya, makanya disuruh kasihkan jenengan. Ini amanah, saya takut Gus kalau hilang, makanya tak taruh di tangan. Al-Fatihah. Iya, kalau bertanya intinya setiap orang hidup itu menjalani proses masing-masing. Nggih. Yang terpenting kita terus semangat di dalam kehidupan ini. Jadi ketika Allah itu menjatuhkan kita bukan untuk menghancurkan kita, Nggih. tapi supaya kita itu bisa bertemu dengan jalan yang lurus, supaya kita itu ndak belok arah. Nggih. Bukan hanya jenengan, saya pun juga mengalami proses-proses itu. Nggih. Setiap kejadian itu bukan untuk menghancurkan, Nggih. tapi kejadian itu untuk lebih menjadikan, untuk jadi lebih baik lagi. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semuanya, kepada jenengan, kepada saya, gitu. Supaya kita itu bisa menemukan jalan yang sebenar-benarnya, ihdinas syiratal Mustaqim. mustaqim. Karena kalau tidak ada kejadian seperti ini, kita akan terus salah jalan terus, Nggih. dan kita akan kecewa. Bisa dikatakan perjalanan kita saat ini adalah mati sebelum mati. Nggih. Dalam arti kita itu mematikan nafsu kita, lawamah, subiyah, amarah, dan juga mutmainah kita. Bahwa intinya apapun yang terjadi adalah yang terbaik untuk diri kita. Apapun yang diberikan Allah terhadap diri kita itu adalah yang terbaik. Saya mungkin kalau ndak ngurusin anak-anak jalanan, anak-anak pang, saya kayak jenengan ini. Karena saya sudah lelah dengan dunia, jujur. Kalau tidak karena saya punya santri banyak yang harus setiap hari saya kasih makan, yang kalau tidak karena ada anak pang pemakai narkoba, ada anak saya kemarin malam saya panggil, kamu kenapa mau pulang? Saya masih pengen pakai narkoba, padahal sudah 2 tahun ikut saya. Itu aja masih. Nah itu, makanya saya tetap bertahan. Jadi ini semuanya yang terbaik, yang terbaik. Kita malah harus bersyukur dengan Amin. adanya kejadian ini. Kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nggih. Bayangkan ketika kita tetap di jalan yang
itu sampai hari ini bagaimana? Kita tetap hubu dunia, tetap pikiran kita dunia terus. Sedangkan ternyata dunia sangat mudah sekali untuk meninggalkan kita atau sangat cepat. Contoh istri yang sangat diperjuangkan ya tiba-tiba saja meninggalkan beliau, kan seperti itu. Kemudian Gus saya ini kalau nek pun dugi Jakarta kalau sajian malin apa pripun Gus? Ya. Kan lagi kembali lagi dibangun lagi usahanya. Oh nggih. Yang kemarin dijadikan pengalaman. Ilmunya contoh saya tetap di dunia seperti ini kan tetap walaupun saya sempat kebanting dengan keadaan, tapi saya tetap bisa berdiri, tetapi dengan konsep yang berbeda. Mungkin kemarin sama seperti beliau ambisi, terlalu berambisi. Ketika kita terlalu berambisi, ya kita akhirnya yang terbanting, kita yang akhirnya terlena, kita yang akhirnya juga dipermainkan oleh dunia itu sendiri. Maka cukuplah dunia itu di tanganmu. Jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati kita. Yang cukup di dalam hati kita cukup Allah saja. Karena kalau dunia dimasukkan ke dalam hati ruwet masalah nanti. Ini saya berharap nanti pulang tetap sowan ke kiai-kiai, jangan berhenti. Karena sampai seketika 3 hari saja hati kita ini tidak disirami dengan ruhaniyah, dengan tausiah, dengan ilmu, kering. Jadi sebelum Allah menciptakan tanah, sebelum Allah itu menciptakan pepohonan, Allah itu menciptakan tanah dulu. Maka ketika pohon itu dipisahkan dari tanah, pohon mati, Pak. Sebelum Allah menciptakan ikan, Allah itu menciptakan air dulu. Maka ketika ikan itu dipisahkan dari air, ikannya mati. Tapi beda dengan manusia. Manusia itu langsung dariku, kata Allah. Manusia itu langsung dari Allah. Maka ketika hati manusia tidak ada Allah, tidak tertuju kepada Allah, ya pasti hidupnya itu ya. Kita ini kan tipe-tipe orang yang belajar bukan pada kitab, ya toh? Kita itu bukan belajar kepada sesuatu hal yang tersurat, tapi kita itu yang belajar pada sesuatu hal yang tersirat. Kita akan belajarnya kepada alam, belajar dari kehidupan. Tetapi yang menjadi pesan saya yang terpenting bahwa sebenarnya semua yang tersirat itu semuanya ada di dalam kitab tersurat, Pak. Terkadang kesalahan kita, orang-orang yang belajar pada kehidupan ini, ngaji rasa bahasanya, belajar ilmu tasawuf, terkadang kita itu menyepelekan orang yang belajar kitab, seolah-olah itu hanya kulitan saja. Padahal ini dohiran wal batinan, dua-duanya terpenting. Nah ini Pak, ya makanya saya itu senang sowan-sowan ke Kiai, ke Gus Kausar, saya senang sowan ke Gus Muafiq, ke Mbah Yai Syahudin. Bahkan pondok saya khusus ada kiainya, Pak, kakak saya. Beliau mantunya putranya Mbah Yai Syahudin Rahman. Jadi kita juga penting untuk tetap menjaga hati kita. Kita juga tetap penting belajar kepada para alim ulama, kepada guru-guru kita. Kita tetap juga penting menjaga syariat, itu tetap penting. Tetap penting. Sebab ini pengalaman pribadi saya. Terkadang wah itu hanya belajar kulitnya saja begitu. Ya. Kita ini yang daleman kalau nggak ada kulitnya kan ya masalah gitu. Jadi sebenarnya syariat, tarekat, hakikat, marifat itu kan satu perbuatan, Pak. Sama kayak kita minum kopi ini kan ya. Tetap ini tempatnya, ini syariatnya. Kita ngambil ini tarekatnya. Kita minum ini merasakan ini hakikatnya. Kita yakin kalau kopi ini manis, kita sudah yakin karena kita sudah memegang ini namanya syariat, kita sudah mengambil
Ini namanya tarekat, kita sudah meminim, sudah merasakan namanya hakikat, kita sudah yakin. Ya orang kan yakin karena sudah memegang, sudah meminumnya, yang namanya makrifat. Satu perbuatan sebenarnya. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan. Satu paket. Jadi ilmu itu ada dalam setiap kehidupan kita. Kita buka mata teng itu sudah ilmu itu. Kita itu bukan hanya melihat, tapi kita itu membaca. Makanya Iqra itu yang pertama diajarkan malaikat kepada baginda Rasulullah itu. Kita bangun itu melihat itu udah subhanallah, itu udah ilmu. Kita melihat orang bisa bergerak. Kita kan makan hanya sekedar makan. Kita kan nggak bisa mengolah yang ada di dalam. Itu sudah diatur sama Allah. Bukti nyatanya itu loh. Kita contoh minum kopi ya, yang penting kita minum untuk menghilangkan haus karena kita, yang penting nggak racun gitu saja. Apakah nanti di dalam jadi darah? Apakah nanti jadi urin, jadi najis? Apakah kita nggak tahu, Pak? Loh, kita mengatur diri kita saja nggak bisa, kok kita mau mengatur di luar diri kita. Kadang-kadang yang membuat kita masalah itu kita mengatur apa yang sudah diatur oleh Allah. Ini yang jadi masalah. Kalau kita menghirup napas ini hanya sekedar mbuh piye carane kok masuk ke dalam jadi apa gimana, kita nggak tahu kok. Bagaimana mata melihat, telinga mendengar, kita nggak tahu gitu. Dunia ini, hidup kita ini sudah diatur oleh Allah. Kita itu hanya cukup la in sakartum la azdanakum. Makanya kata guru saya, syukur itu di atasnya takwa. Makanya makanya tadi saya bilang, sesuatu hal untuk masuk ke dalam diri kita, man arafahu itu Pak, okay? Jadi untuk mengenal jati diri kita itu sebenarnya lewatnya gampang, senang itu aja. Senang dengan apa yang Allah berikan, termasuk istrinya meninggal, bangkrut usahanya, senang saja sudah. Kalau nggak gitu saya nggak bisa seperti ini. Mending ditinggal sekarang saya masih sehat, Pak. Gimana kalau ditinggal pas saya stroke, ditinggal istri, ya nyusahin anak saya. Masih mending ditinggalkan saya sekarang masih bisa jalan, masih bisa bangun usaha lagi. Makanya masuk ke dalam diri kita itu lewat itu terpelaing syakartum la azidannakum kata Allah. Masuknya dari senang itu. Maka tirakat saya dari dulu itu senang. Mohon maaf Pak, ini dulu demo saya Pak. Ini Pak, demo saya sampai ngebreng tembok saya itu Pak ditendangin sama orang ini. Tapi demi Allah Pak, sekarang saya kayak saudara. Karena saya nggak ada kebencian dengan orang ini gitu loh. Bahkan ada orang yang setiap hari itu menjelekin saya Pak. Ketemu demi Allah saya cium tangan Pak. Karena memang tirakat saya itu satu itu. Senang Pak. Jadi orang senang itu intinya jangan ada kebencian. Wong senang kok orang menghujat saya. Ada pelajaran dalam ilmu tasawuf itu jamaliyah dan jalaliyahnya Allah. Ketika kita melihat istri tersenyum, Allah sedang menunjukkan sifat jamaliyahnya. Ketika istri cemberut, marah-marah, nuntut, Allah sedang menunjukkan sifat jalaliyahnya. Ketika kita melihat gunung indah, itu Allah menunjukkan sifat jamaliyahnya. Ketika gunung meledos, Allah menunjukkan sifat jalaliyahnya. Jadi sifat jamaliyah itu sifat keindahan Allah. Tapi juga Allah punya sifat sakarpe dewek, punya sifat ketegasan. Seperti surga dan neraka. Lebih gampang lagi, kamu lihat ayam aja wis. Ayam ketika bertelur, itu Allah menunjukkan sifat jamaliyahnya. Tapi kamu punya ayam yang nggak bisa hanya pengen telurnya tok. Orang hidup nggak bisa hanya senang tok. Selain ayam bertelur, ayam juga nelek, ayam juga buang kotoran. Jadi kalau kamu itu mau dapat telurnya, kamu juga harus mau dengan kotorannya. Hidup itu begitu. Hidup itu begitu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka kalau di situ udah enak-enak saja. Maka hidup itu nggak akan ada senang terus, nggak ada susah terus juga. Orang itu nggak mungkin jelek terus. Nah kan kalau sama orang itu jangan terlalu gimana itu. Di dalam keburukan pasti ada kebaikan. Kalau di itu kita itu kalau di Kapitayan itu kosong itu isi-isi kayak gitu ya. Dan juga gini Pak, di dalam kebahagiaan pasti ada kesengsaraan. Di dalam kesengsaraan pasti ada kebahagiaan Pak. Istri saya sering bilang,
rindu dengan masa dulu waktu masih ngangkatin kardus berdua. Sengsara Pak, tapi bahagia karena hanya berdua. Sekarang hidup sudah bahagia Pak, banyak harta, tapi dibagi 3 gitu loh. Paham maksud saya? Jadi itulah makanya setelah hidup itu lain sakartum la dan aku. Yang penting disyukuri saja. Sampai sedang jalan ya wis jalan, dinikmati, prosesnya dijalani. Yang penting tetap ittaqullah, dan saya berharap juga ada masanya nanti harus kembali ke masyarakat. Karena namanya orang lungguh, kita duduk di antara 2 sujud itu, ya kita harus bisa melungguhkan diri kita gitu. Ya kembali lagi ya, itu. Semoga nanti hatinya tetap bisa jumeneng lah, tetap bisa jumeneng hatinya. Hatinya tetap kepada Allah, raga kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia, hablum minanas, hablum minallah gitu. Tetap saya berharap sih segera menikah, jangan trauma. Karena kan kita untuk Allah bukan untuk manusia. Tetap menikahlah. Menikahlah. Untuk laki-laki lebih aman menikah, pahalanya lebih besar kalau menikah itu. Bisa hariin Gus. Amin. Al-Fatihah. Cerita Mas Udin. Ini kan badannya bertato semua kayak anak saya, si Gabriel. Apa dulu sempat ini? Pang dulu. Oh. Anak panggus. Minum pemabuk dulunya Gus. Terus bisa menempuh jalur sufi itu gimana? Ya ada hidayah aja. Hidayahnya gimana bentuknya? Ya dulunya saya waktu pertama mau jalan gini, dulu mau nikah saya gak jadi. Besoknya mau nikah, udah bikin apa-apa gak jadi. Terus ini nanti rencananya kembali ke rumah, Iya. tapi jangan sampai jadi anak pang lagi. Iya. Atau mau mondok di tempat saya? Insya Allah pulang dulu Gus. Kalau mau mondok di tempat saya kan, ya mohon maaf kan gratis, makan, minum, tempat tinggal kan. Yang penting manut sama perintahnya Allah, ya termasuk sholat jamaah itu yang paling utama. Tambah lagi sholat malam, itu. Udah ngajinya, ya tadi. Kalau sampai di sana nanti orang bukan nyariin saya, nyariin kamu. Nah, karena ini kesamsutin ini Rek. Insyaallah. Apa yang didapatkan pelajaran selama hikmahnya selama 3 tahun perjalanan ini? Ya, hikmahnya alhamdulillah ya bisa sabar aja. Ya bisa sabar segalanya Gus. Ada masih keinginan untuk kembali ke dunia pang? Tidak ada ya? Gak ada, gak mau. Udah cukup sampai di situ aja. Alhamdulillah. Kalau menurut panjenengan hidup itu sebenarnya apa? Hidup. Karena banyak orang yang hidup tapi sebenarnya dia tidak hidup. Iya. Kalau di dalam Al-Quran itu hidup tapi tidak menggunakan akalnya, akal tapi tidak berakal. Itulah sejelek-jeleknya manusia. Karena manusia itu bisa dikatakan adalah hewan yang berakal. Maka ketika dia tidak bisa menggunakan akalnya, maka dia akan lebih hina dari hewan. Jadi manusia bisa lebih mulia dari malaikat ketika akalnya itu
digunakan. Maksudnya digunakan itu bisa untuk mengalahkan hawa nafsu. Ya, semoga kedepannya nanti bisa lebih bahagia lagi. Yang saya titipkan yang penting dijaga sholatnya, diamalkan sholawat, al-fatihah itu diperbanyak. Kalau saya itu amalannya kalau setiap malam itu jam 2 gitu, al-fatihah 313, istighfarnya 1000, surat al-ikhlasnya 1000, terus sholawatnya 1000, sallallahu alaihi Muhammad itu penting dikir al-fatihah itu. Jenengan sudah lama ya Pak ya perjalanannya? Insya Allah. Tapi kalau menurut usia kan udah setengah abad, 52 sekarang. 52. Jadi insya Allah milihnya gini Gus, kan ada bahasa yang kayak sedikit persamaan tapi sedikit berbeda. Ibarat laku sama melaku. Kalau melaku melampahkan jalan, kalau laku mengerjakan hasil perjalanan. Jadi saya memilih kalau jalan terus kapan mau dikerjakannya hasil perjalanan. Akhirnya saya mau menyelesaikan diri aja gitu. Karena kalau saya sendiri nggak menyelesaikan dari perjalanan ini, takutnya muter di jalan gitu, terlena di jalan maksudnya. Karena di jalan kan kata tadi panjenengan nggak manis terus, banyak pahitnya juga berpasangan seperti itu. Jadi kayaknya seperti nggak mungkin kalau istiqomah sih nggak bisa, minimal sedikit menjalani belajar untuk sedikit istiqomah kayaknya nggak bisa sambil jalan, harus menetap maksudnya gitu, harus menetap di satu tempat, intinya kembali ke tempat berdomisili. Iya, ilmu yang sudah didapatkan itu harus dijabarkan, jangan sampai untuk diri sendiri nanti buntet akhirnya. Harus dikembangkan dari hasil yang sudah kita lakukan itu tadi. Ini penting. Sejauh manapun kita pengalaman, ibarat peribahasanya kita berjalan udah ujung ketemu ujung. Kalau dibahasakan pengalaman ya bisa dibilang pengalaman, tapi kan ada kalimat apalah arti sebuah pengalaman jika tidak bisa dijadikan untuk pengamalan. Dan untuk mengamalkan hasil perjalanan nggak bisa sambil jalan, tetap harus istiqomah di satu tempat, harus menetap di satu tempat, yaitu tempat berdomisili kita, asal dari mana secara syariatnya gitu. Misalkan ini asal dari Jakarta ya pulang ke Jakarta, ini asal dari Cianjur ya pulang ke Cianjur. Karena kan kalau nggak dirubah dengan kita, udah ada di ayatnya yang innallaha la yughayyiru itu. Kita harus merubah dulu niat, tergantung kan amal lebih niatnya itu, kembali ke niat. Kalau nggak ada niat untuk pulang ya muter di jalan terus. Kapan mau istiqomahnya maksudnya gitu. Saya memilih ya udah mau menyelesaikan perjalanan. Ya semoga istajib lakum, ijabah dari Allah untuk semua yang punya hajat di sini juga. Amin. Melalui wasilah soal ke panjenengan, mohon berkah doa dari panjenengan. Semoga saya bisa belajar menjalani sedikit istiqomah. Kalau bisa jangan sampai muter di jalan terus. Amin. Yang penting urip ki urup bate. Urip ki urup. Ini prosesnya gini. Panjenengan, contoh saya lah, kita ini kan memberikan jalan ke orang, kita harus jalan dulu. Jadi kita ini mau memberikan petunjuk sama orang kan kita harus mendapatkan petunjuk dulu. Bagaimana kita mau memberikan jalan ke orang kalau kita sendiri belum jalan gitu. Jadi prosesnya ini kan proses untuk mencari jati diri. Proses kembali kepada diri kita yang sebenarnya, itu kembali kepada Allah. Jadi saya sangat salut sebenarnya, karena saya sendiri nggak bisa. Saya 3 hari saja sudah ditunggu di rumah orang banyak. Saya pernah 3 hari jalan ke makamnya Gusmi di Kediri. Daerah pelosok. Iya. Jadi ketika kita mau memberikan jalan ya kita harus mendalan dulu. Kita harus mendalan dulu. Kita harus
di jalan yang lurus dulu, jalan yang benar tadi, ihdinas siratal mustaqim. Oke, semoga bisa istiqomah, Amin. bisa istiqomah selalu di jalan Allah. Amin. Karena dunia ini panggung sandiwara, dunia ini penuh dengan tipu daya, dunia ini sangat kuat sekali tipuan-tipuannya, tarikan-tarikannya itu. Ya dengan panjenengan tirakat ini insya Allah bisa seperti huruf alif lah, yang tidak menjadi orang yang amatiran, yang gampang terombang-ambing oleh keadaan, bisa istiqomah, karena istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Semoga dengan ini nanti nggak tergoda lagi dengan dunia gitu loh. Malah dunia ya hanya seperti itu saja gitu. Tujuannya benar-benar untuk mencari ridha Allah, benar-benar jalan Allah. Nah ini istiqomah ini yang harus dipegang, yang sudah sampai lakukan ini gitu, yang sudah melampaui perjalanan ini gitu. Jangan sampai kita seperti tapanya ular gitu. Kembali lagi ke situ, kembali lagi ke situ, kembali lagi ke situ gitu. Karena dunia itu kanan kirinya itu loh. Jadi masuk ke neraka itu kanan kirinya itu ada buhai-buhai. Jangan sampai tirakat dengan selama 3 tahun sia-sia hanya karena godaan di dunia. Ya Allah. Al-Fatihah.